tidak berbuat dosa di dalam bulan suci Ramadan. Makanya kalau sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau pernah memberikan pesan dengan mengatakan bahwasanya jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari ketika engkau tidak berpuasa. Jangan kau samakan hari puasamu dengan hari ketika engkau tidak berpuasa. Di hari-hari biasa ngomong kotor, ya, ganggu-ganggu saudaranya, ganggu-ganggu temannya. Di hari puasa ternyata tetap dia biasa juga ngomong kotor, ganggu saudara muslimnya, rampas hak saudara muslimnya, mengatakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Makanya jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari ketika engkau tidak berpuasa. Artinya ketika ketemu hari puasa atau hari Ramadan, maka itu menjadi momen kita berubah. Harus bisa berubah, harus. Ustaz, saya tak bisa kalau baca cerita Syekh Fulan, kalau baca cerita Tuan Guru Fulan, kalau baca cerita Kiai Fulan, kayaknya terlalu jauh Ustaz. Ya, jangan sejauh itu. Tetapi usahakan kita berubah dari kebiasaan yang buruk ke kebiasaan yang baik. Buat kebiasaan yang baik. Tidak bisa atau memang sudah dia biasa berbuat baik, buat diri jadi lebih baik. Imam Syafi'i, ini kita bahas Ramadan sebelum masuk ke hadis. Imam Syafi'i, beliau itu setiap hari khatam Al-Quran. Imam Syafi'i setiap hari khatam Al-Quran. Kan baca Al-Quran sejuz sehalaman ya. Khatam Al-Quran 30 juz setiap hari ya. Kadang-kadang beliau menyatakan untuk menghindari kemakruhan, beliau itu mengkhatamkan 3 hari sekali. Artinya 10 juz dalam satu hari kadang-kadang. Nanti kalau lagi meningkat atau lagi kosong waktunya, beliau khatamkan Al-Quran full 30 juz dalam satu hari. Nah, karena beliau mau mengamalkan jangan jadikan hari biasamu itu sama dengan hari Ramadan, maka bacaan Al-Qur'annya di Ramadan ditingkatkan sama beliau. Bukan karena saya kan sudah biasa khatam Al-Qur'annya sudah, saya buat biasa, enggak. Ditingkatkan lagi oleh Imam Syafi'i. Apa dibuat oleh Imam Syafi'i? Beliau di pagi hari khatam, di malam hari khatam. Pagi di waktu ada matahari 1 kali khatam, di waktu gelap 1 kali khatam. Berarti dalam bulan suci Ramadan kurang lebih 60 kali khatam Quran. 60 kali khatam Quran. Bukan 60 halaman ini. 60, kalau bahasa kita 60 bungkul. Quran sebungkul gitu ya. 60 kali khatam Al-Quran. Oh, Ustaz nih, itu kan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sama kayak kita. Cuma bedanya Imam Syafi'i mau, kita belum. Kenapa tidak bisa baca 60 kali? Belum mau. Bukan tidak bisa, tetapi memang kita saja yang belum mau. Waktunya sama-sama 24 jam. Ya memang bedanya beliau berkah, kita tidak berkah. Kenapa beliau berkah? Karena diisi dengan nilai-nilai kebaikan. Kenapa kita tidak berkah? Ya karena kita tahu sudah bagaimana kita mengisi waktu kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan daripada waktu-waktu yang ada pada diri kita. Maka oleh karena itu, sekali lagi kita sudah ada di penghujung Sya'ban. 7 hari, 8 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan mampu meningkatkan amalan-amalan saleh, dalam keadaan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita berjumpa dengan Syawal, dosa-dosa kita semua digugurkan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kayaumin waladat ummu, seperti hari kita dilahirkan dari rahim ibu kita, bersih dari segala dosa yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ketiga di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ketiga tentang arkanul Islam.
An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Abdurrahman. Panggilannya Abu Abdurrahman. Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Anaknya Sayyidina Umar. Ya, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam dari masa beliau kecil, yaitu ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi ketika Sayyidina Umar masuk Islam, maka beliau mengajak seluruh keluarga beliau masuk Islam, anaknya, istrinya semuanya diajak masuk Islam, termasuk diantara yang masuk Islam yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau Abdullah bin Umar, kita cerita sedikit tentang beliau. Hajjah sittina hajjah. Beliau haji sebanyak 60 kali. Haji 60 kali dia haji. Artinya hampir sebagian besar umur beliau, ya, ketika masuk musim haji beliau pasti pergi haji. Memang keadaan pasti mendukung karena beliau memang sangat dekat dengan Makkah Al-Mukarramah. Beliau lahirnya di Makkah, ya walaupun beliau tinggal di Madinah Al-Munawwarah, tetapi memang sangat memungkinkan bagi beliau untuk selalu pergi haji. Beliau pergi melaksanakan haji sebanyak 60 kali. Dan pernah umrah sebanyak 1000 kali umrah. Beliau umrah sebanyak 1000 kali. Dan beliau memerdekakan budak sebanyak 1000 orang total. Budak yang dimerdekakan oleh beliau. Dan beliau telah bersedekah kuda, menyedekahkan kudanya untuk jalan Allah dipakai jihad, lebih daripada 1000 ekor kuda. Dan beliau pernah suatu saat lagi duduk di majelis taklimnya, tiba-tiba pegawai tokonya datang, bawakan dia 20.000 dinar. 22.000 dinar. 22.000 keping emas. 22.000 keping emas hasil jualan. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab? Beliau tidak bangun dari majelisnya sampai 22.000 keping emas ini dibagikan habis. Habiskan dulu, baru beliau berdiri dari majelisnya pulang ke saking banyaknya sedekah beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saking seringnya sedekah, budak-budaknya Abdullah bin Umar itu sering cari perhatian ke beliau biar dimerdekakan. Ya. Makanya budak-budaknya di sini dikatakan rajin naik masjid. Biar kalau dilihat sama Sayyidina Umar, oh, Masya Allah budak saya rajin, kamu merdeka. Ya. Akhirnya banyak budaknya yang ratusan, karena di sini saja disampaikan lebih dari 1000 budak yang dimerdekakan. Karena terlalu banyak budak yang dia merdekakan, yang dia bebaskan, sampai keluarganya protes. Ya Abdullah, ini budak-budak engkau ini, mereka ibadah bukan karena Allah. Mereka ibadah hanya untuk nipu kamu, biar kamu memerdekakan mereka. Maka apa jawaban Abdullah bin Umar? Kalau mereka menipu saya dengan jalan pahala, maka saya rela tertipu. Kalau saya ditipu dengan jalan pahala, maka saya rela untuk ditipu. Nah, apa biar mereka. Yang penting saya tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, beliau dari mudanya memang beliau ini pemanah. Terkenal pemanah, ya, sering diletakkan dulu dalam peperangan sebagai pemimpin pasukan panah. Itu diantara imtiaznya Abdullah bin Umar bin Khattab, dijadikan sebagai pimpinan pasukan panah. Bahkan beliau itu punya kelebihan, bukan kelebihan ya, keistimewaan, tapi karena memang banyaknya latihan beliau. Beliau kalau satu kali lempar panah itu dengan 3 anak panah, dan itu terkena ke 3 musuh dalam waktu yang sama. Itu kehebatan Abdullah bin Umar bin Khattab kalau melesatkan anak panah. Dan di antara keistimewaan beliau radhiyallahu taala anhu di sini diceritakan bahwasanya suatu hari beliau berjalan di kota Madinah, maka tiba-tiba beliau lihat kerumunan orang ramai. Maka beliau bertanya, ada apa di depan ini kok macet? Maka dijawab oleh orang-orang yang ada di sana,
ada asad di jalan, ada singa di jalan lagi duduk. Tidak ada yang berani lewat karena singa lagi duduk. Kita saja kalau lihat singa lagi duduk di kebun binatang saja sudah takut. Ini bayangkan singa ada di tengah jalan. Tidak ada yang berani lewat ya Abdullah, karena ada singa duduk di tengah jalan. Maka Abdullah bin Umar maju, dipegang telinganya singa, bawa pinggir. Nah, orang jalan. Dan singa itu nurut saja dipegang telinganya. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala haluhu kahali abi. Ya, orang-orang menceritakan keadaannya Abdullah bin Umar ya sama dengan Umar bin Khattab. Ya, artinya beraninya, kehebatannya, kemuliaannya. Abdullah bin Umar bin Khattab sama juga hebat dan beraninya dengan ayahnya yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau radhiyallahu taala anhu dibunuh di kota Mekah. Sebab terbunuhnya beliau meninggal pada umur 84 tahun ya. Sebab beliau wafat karena suatu hari ketika sholat asar, ketika sudah selesai azan sholat asar di Masjidil Haram di Mekah pada waktu itu, maka sebelum qomat asar tiba-tiba Hajjaj bin Yusuf berdiri naik mimbar bikin ceramah. Hajjaj bin Yusuf ada salah seorang gubernur zalim pada waktu itu, sering bunuh para sahabat. Hajjaj bin Yusuf dia naik ke atas mimbar karena dia gubernur. Dia naik ke atas mimbar terus dia khutbah panjang sampai matahari sudah mulai turun. Ya, mungkin kalau kita prediksi sekarang sampai 5:30 gitu ya, hampir jam 6 terus dia khutbah. Maka berdirilah Abdullah bin Umar. Sudah, kita belum sholat asar, terus dia sudah khutbah 2 jam lebih ini. Ya, Hajjaj bin Yusuf. Maka berdirilah Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, "Ya Hajjaj, inna syamsa la tantadhiru." Wahai Hajjaj, sungguhnya matahari tak tunggu kamu. Artinya ayo cepetan kita mau sholat, matahari itu tidak nunggu kamu selesai ngomong, dia terus jalan ini bisa terbenam, sedangkan kita belum sholat asar. Maka tersinggunglah Hajjaj bin Yusuf ini. Hajjaj bin Yusuf ini udah zalim, dia sering bunuh orang, cepat tersinggung. Tersinggung karena ditegur oleh Abdullah bin Umar, maka dia perintahkan dia bayar salah seorang untuk ditaruh racun di ujung tombak. Taruhkan tombak. Orang kalau di sana jalan bawa tombak itu biasa jadi tongkang. Nah di ujung tombak itu yang tempat lancipnya itu, di situ ditaruhkan racun. Nah ketika tawaf, orang itu sengaja nyenggol Abdullah bin Umar sehingga tergoreslah luka, yang lukanya itu sudah mengandung racun dari tombak. Nah akhirnya beliau sakit 3 hari 3 malam, lalu beliau meninggal dunia. Ketika beliau sakaratul maut di hari terakhirnya, tidak ada di kitab tapi saya baca beberapa hari yang lalu dan mengalami beliau yang lain, Hajjaj datang ziarah. Hajjaj bin Yusuf yang bunuh dia ini datang ziarah. Apa dia bilang, wahai Abdullah, kalau kamu memang mau kita akan cari siapa yang bunuh kamu. Maka Abdullah bin Umar langsung tersenyum. Beliau mengatakan, wallahi la tafa'al. Demi Allah kamu tidak akan cari. Demi Allah kamu pasti tidak akan cari. Maka Hajjaj bilang, demi Allah saya akan cari siapa yang bunuh kamu. Abdullah lagi sumpah, demi Allah kamu tidak akan cari. Maka Hajjaj mengatakan, kenapa kamu berani sumpah bahwa saya tidak akan cari? Ya karena pelakunya kamu. Saya tahu kamu yang melakukan. Langsung Hajjaj langsung diam. Tidak berani jawab lagi pernyataan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dia meninggal di kota Mekah, dikuburkan di dekat pemakaman Ma'la pada usia 84 tahun radhiyallahu taala. Beliau Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu di awal ya, bahwasanya kalau kalimatnya sami'tu, aku mendengar, nah ini kedudukan derajat hadis yang paling tinggi. Kenapa? Karena aku mendengar, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Karena kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bisa jadi dia dengar dari orang lain. Beliau yang hadir, kemudian beliau cerita ke saya, lalu saya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Padahal saya tidak hadir dalam majelisnya Rasulullah, cuma dengar cerita dari orang lain. Nah, tapi kalau sudah sami'tu Rasulullah, aku
aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini derajat hadis yang paling tinggi, tidak ada pertentangan. Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, buniyal Islamu ala khamsin. Aku mendengar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Islam itu didirikan dan dikokohkan dengan asas 5 tiang. Ala khamsin. Ada 5 perkara yang mengokohkan keislaman seseorang. Jadi kalau 5 ini, jangankan 5-5, salah satu saja tidak terwujud, maka tidak tegaklah Islam seseorang. Dari 5 yang kita ketahui itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Salah satu saja tidak berdiri, maka tidak tegaklah keislaman. Tidak akan bisa dia dikatakan sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena dia tidak mendirikan Islam di dalam dirinya. Ya. Dia tidak mau puasa. Tidak, saya tidak mau puasa. Apa puasa seperti ini? Lapar. Buat apa saya lapar? Saya makan saja. Makanan kan juga rezeki dari Allah misalnya. Maka dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena dia tidak menegakkan salah satu tiang daripada tiang penegakan Islam. Makanya Nabi mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu akan ditegakkan dengan 5 hal atau 5 perkara. Artinya kalau seseorang itu mau dikatakan dirinya muslim atau mau menegakkan Islam, maka dia tidak boleh meninggalkan yang 5 sama sekali. 5-5-nya wajib dikerjakan, wajib diamal. Nah di sini nanti dalam 5 ini banyak ulama mengatakan kenapa jihad tidak masuk. Kenapa jihad tidak masuk? Padahal jihad ini kunci penegakan Islam. Ya kan? Islam ini tegakkan dengan jihad itu jangan diartikan perang ya, bukan. Tapi dakwah itu juga masuk di dalam bagian jihad. Nah, jihad ini kenapa tidak dimasukkan padahal dia asas pendirian Islam? Kenapa? Karena dikatakan oleh para ulama, karena suatu saat nanti di akhir zaman akan tertutup pintu jihad itu. Pintu jihad itu suatu saat nanti akan ditutup. Jika sudah muncul Imam Mahdi, muncul Nabi Isa, terjadilah peperangan dan lain sebagainya, Islam sudah dimenangkan oleh Allah, maka di situ pintu jihad akan tertutup. Tidak ada lagi jihad, tidak ada lagi dakwah. Ya. Tetapi yang 5 ini tetap tidak akan luntur, walaupun yang jihad itu sudah tertutup. Sholat tetap wajib ditegakkan, puasa tetap wajib dilakukan, zakat tetap wajib dibayarkan, haji tetap harus, ya syahadat pasti juga harus. Ya. Jadi yang 5 ini ya dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai kunci dan juga penegakan Islam daripada seseorang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Ala khamsin, ada 5 perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau kalau dalam riwayat yang lain wa anna Muhammadar rasulullah. Jadi yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kesaksian ini tidak bisa hanya dengan lisan. Walaupun secara zahir ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, itu dia sudah dikatakan muslim, ya. Tetapi dia tidak cukup dengan cara zahir, dengan lisan saja. Tetapi namanya kesaksian yang sebenarnya adalah bahwa dia benar-benar bersaksi juga dari dalam hatinya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kalau orang bersaksi dari dalam hatinya tiada Tuhan selain Allah, maka dia harus keluarkan dari dalam hatinya kebesaran-kebesaran selain Allah. Itu baru orang dia asyhadu an la ilaha illallah. Jangan sampai asyhadu an la ilaha illallah tetapi masih percaya uang. Jangan dia asyhadu an la ilaha illallah tapi lebih milih cari dokter daripada doa. Walaupun juga kita wajib untuk pergi ke dokter, pasti.
Mencari asbab itu adalah bagian daripada keberadaan kita di dunia. Memang itu jalan kita di dunia. Tetapi jangan kita lupakan hakikat yang sebenarnya. Seperti disampaikan oleh Abu Ya di beberapa pertemuan yang lalu kan. Bahwasanya silahkan kita mau mencari asbab itu tidak menjadi sebuah masalah, itu justru kewajiban kita cari asbab. Tapi jangan lupakan hakikat yang sebenarnya. Asyhadu an la ilaha illallah, mengingat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, itu artinya kekuasaan mutlak dipegang oleh Allah. Yang maha mampu adalah Allah, yang maha mengawasi adalah Allah, yang maha memberi rezeki adalah Allah, yang maha memberi adalah Allah, yang memuji adalah Allah. Semuanya ini datang dari Allah. Nah, itu yang harus ada dalam diri kita. Baru kita bisa sebenarnya asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia, itu yang harus ada dalam diri seseorang. Sehingga ketika dia diberikan bala, ujian, musibah oleh Allah, maka yang pertama dia ingat adalah Allah. Ingat Allah dulu. Naudzubillah, naudzubillah. Bisa ada orang kecelakaan depan kita. Ya memang harus kita bawa orang yang kecelakaan ini, kita bawa dia ke puskesmas, ke rumah sakit, harus. Tetapi yang pertama dulu harus muncul dalam diri kita, ingat Allah. Ya Allah, semoga ini cepat disembuhkan oleh Allah. Ya Allah, semoga Engkau cepat menyembuhkan ya Allah. Ya Allah, paling tidak ada sesuatu muncul di dalam hati kecil kita. Kita ingat dulu kebesaran Allah. Baru kemudian bawa, panggilkan ambulan, naikkan pickup, naik baru. Setelah kita terlebih dahulu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekarang akhir zaman, kasihan. Orang banyak ngomong asyhadu an la ilaha illallah, tapi baru dia disentil sedikit dengan musibah langsung buka WhatsApp, Facebook, buat status. Ya Allah, saya sudah jualan dari pagi, tidak ada yang beli barang saya. WhatsApp ini tidak nolong kita. Yang baca status kita juga tidak akan bisa nolong kita. Yang melihat daripada apa yang kita tuliskan di media sosial tidak akan pernah bisa menolong kita. Makanya itu pertama tempat kita berkeluh kesah, mengembalikan segala sesuatu adalah zat Allah yang maha besar. Baru dia asyhadu an la ilaha illallah. Baru dia tegak seseorang asyhadu an la ilaha. Walaupun tatkala seseorang sudah mengucapkan walaupun belum ada keyakinan, tapi kalau dia sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia sudah dikatakan sebagai seorang muslim. Tapi yang diinginkan dalam syariat ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar ungkapan, yaitu iman wa tasdiqum bil janan. Iman dan mempercayai dengan segenap hati, segenap jiwa bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian wa asyhadu wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian juga bersaksi bahwasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini harus. Dan bukan hanya sekedar melalui ucapan, tetapi juga dengan segenap jiwa dan hati. Bagaimana caranya? Kita sering-sering menyebut nama Nabi Muhammad, ya. Kita sering menghadirkan amalannya Rasulullah. Kita sering membayangkan keadaan Rasulullah. Kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Baru dia wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini orang wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi benci dengan pakaiannya Rasulullah. Ya, coba bayangkan. Kenapa kita mau pakai gamis juga? Pakaian orang kolot ini. Ini kan cuma tradisi Arab. Kan sering ada sekarang dengar begitu kan? Ini kan apa ini? Ya Nabi Muhammad pakai itu kan karena dia orang Arab. Coba kalau dia di Lombok, dia akan pakai baju adat Lombok. Banyak orang yang bicara seperti itu. Nah itu dia tidak paham bahwasanya baginda Rasulullah SAW itu hadir dengan segala kesempurnaan yang telah diberikan oleh Allah, sehingga apapun yang digunakan oleh Nabi, apapun yang dibuat oleh Nabi, apapun yang diperintahkan oleh Nabi, ya itu memang kita patut untuk kita ikuti, karena semua yang dilakukan oleh Nabi itu semuanya sempurna, semuanya sempurna. Pakaiannya luar biasa, tutur katanya luar biasa, akhlaknya jangan tanyakan lagi. Bahkan kalau dalam Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau ada menuliskan sebuah qasidah. Beliau mengatakan, "Fama min khuluqin fil baniyati mahmud
illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada seorang pun yang mulia di muka bumi ini. Kita lihat siapa? Kita lihat sekarang kita lihat ada ulama besar yang luar biasa alim. Misalnya kita lihat ada kiai yang luar biasa, kita lihat ada syekh yang luar biasa. Bagaimanapun luar biasanya orang alim yang kita lihat itu, hebatnya, tawaduknya, akhlaknya, itu dia sebenarnya mutalaqqan an zainil wujud. Itu cuma setetes dari lautan kemuliaannya Rasulullah SAW. Jadi masa kita tidak mau jalankan sunnah Nabi? Kenapa kita mau menjauh dari sunnah Rasulullah? Kenapa kita tidak mau ikut apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW? Itu dia tatkala seseorang mengamalkan itu, baru dia wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Apa kesaksian kamu? Yaitu dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian wa iqamus shalah. Berikutnya dari rukun Islam yang pertama syahadat, yang menghadirkan kebesaran Allah dan juga mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Itu di dalam asyhadu an la ilaha illallah atau syahadatain yang biasa kita tahu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua wa iqamus shalah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Mendirikan salat bukan hanya sekedar berdiri, ruku, iktidal, sujud, ya tasyahud, assalamualaikum, berdiri pulang, bukan. Tetapi iqamus shalah yang dimaksudkan adalah mendirikan salat dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, di dalam waktunya, dengan khusyuk dan khudu'nya, baru dia dikatakan sebagai muqimus shalah. Orang yang memang mendirikan sholat, terutama di dalam masalah syarat dan rukun. Ini paling besar. Sekarang banyak kita lihat orang muslim ngaku dirinya muslim, tapi nggak tahu rukun sholat. Lah bapak gimana kok bisa sholat karena nggak tahu rukun? Demi itu doang, saya ikut saja. Saya ikut, saya diajarkan dulu dari kecil. Ya, turun, berdiri lagi, turun, begitu sudah. Berapa banyak rukun sholat? Nah, ada. Ini sangat disayangkan. Padahal yang harus diperhatikan dari iqamus shalah, selain batin ya, khusyuk, wudhu, hati, apa itu, selain itu yang zahir ini, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, bagaimana kebersihan di pakaian, bagaimana kebersihan di tempat sujud, bagaimana kebersihan di badan kita, lalu bagaimana perkara-perkara atau amalan-amalan atau hal-hal yang harus dibuat, bagaimana niat, bagaimana salam, bagaimana jari ketika tasyahud, bagaimana jari ketika bersedekah, bagaimana. Itu perkara semua yang harus dipelajari. Nah, ketika seseorang sudah mempelajari itu, baru dia bisa dikatakan sebagai muqimus shalah. Kalau dia belum tahu itu, susah sekali untuk dia bisa masuk dalam kategori muqimus shalah. Susah. Ya walaupun kalau dia benar, ya benarnya itu kebetulan. Ya, kan? Kalau orang sholatnya benar tanpa belajar, saya pastikan dia sholatnya kebetulan benar. Bukan dia memang benar-benar benar. Pasti dia kebetulan benar. Karena kebenaran itu hanya akan bisa diraih dengan ilmu. Kebenaran bisa diraih dengan ilmu. Kalau dia kebetulan benar, ya berarti memang hanya kebetulan. Nah, bahayanya orang kalau sering kebetulan, lama-lama keberuntungannya hilang. Ya, orang. Alhamdulillah betul dia sholat. Alhamdulillah betul dia puasa. Alhamdulillah betul dia ingat. Lama-lama ternyata ada yang tidak betul dari dia. Kenapa? Karena amalan yang dia lakukan sama sekali tidak ada landasan ilmunya. Dia cuma ikut. Orang di sini suruh dia begini, ikut. Nanti diajak dia belok ke kiri, ikut. Diajak dia begini, dia ikut. Semua yang dilihat, ada orang bawa peci, duduk dengan kitab, ikut. Sedangkan orang itu sebenarnya untuk mengamalkan sesuatu itu ada takaran ilmunya. Nah, di dalam sholat pelajari apa syarat-syarat, apa rukun-rukun. Sudah bagus syarat dan rukun, pindah ke urusan hati. Perbaiki khusyuk, hadirkan dia kebesaran Allah, hadirkan dia nilai-nilai sholat, sehingga apa yang kita laksanakan di dalam sholat itu bisa kita bawa dia menjadi amalan keseharian kita di luar sholat. Itu
baru seseorang bisa dikatakan sebagai muqimus shalah wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Jadi jangan dikira bahwasanya rukun Islam apa Bapak Ibu? Syahadat, mendirikan sholat, zakat, puasa, haji. Sudah, assalamualaikum, hidup kita pulang. Bukan. Ada hal yang lebih besar yang harus kita ketahui daripada 5 rukun itu tadi, 5 perkara itu. Seperti ini, iqamus shalah. Jadi bukan hanya mendirikan sholat, tetapi mendirikan sholat dengan syarat, dengan rukun, dengan hal-hal yang memang sudah ada aturan-aturannya di dalam masalah sholat. Dalam sebuah hadis dikatakan, man hafadha 'ala shalawatil khamsi 'ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha wa ya'tarifu annaha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala kana jasaduhu haraman 'alan nar. Barang siapa menjaga sholat 5 waktu, wudunya benar, waktunya tepat, rukunya benar, sujudnya benar, dan dia mengakui dan melakukan sholat itu hanya untuk mencari ridha Allah, maka jasadnya akan diharamkan menyentuh api neraka. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang menjaga sholat dengan cara yang benar. Dan orang kalau dia sudah benar sholatnya, maka akan benarlah amalan lain. Seorang kalau dia sudah benar sholatnya, maka otomatis amalan yang lainnya pasti jadi benar. Ada dulu sebuah cerita. Ada seorang laki-laki tertarik sekali dengan seorang wanita, tetapi tertariknya bukan untuk dinikahi, tetapi tertariknya untuk hanya sekedar hawa nafsu. Cuma ingin melakukan maksiat itu saja. Si laki ini ngomong perempuan, saya mau maksiat sama kamu, nah mau nikah, mau maksiat. Maka si perempuan ini karena dia masya Allah orang salehah, dia pintar, maka beliau mengatakan tidak masalah, kita akan lakukan, kata si perempuan. Tapi dengan satu syarat, kamu sholat 5 waktu selama 40 hari di belakang imam. 40 hari di belakang imam, sholat 5 waktu. Tidak boleh ketinggalan takbiratul ihram. Kalau ketinggalan takbiratul ihram, pulang lagi dari nol. Harus 40 hari berturut-turut 5 waktu. Kalau kamu bisa lakukan itu, kata perempuan, kita akan lakukan itu maksiat. Dapat. Ya, hari ke-41 kamu datang, kita buat maksiat itu, kata perempuan. Akhirnya si laki ini demi untuk meraih hawa nafsunya, dia lakukan. Hari pertama full subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat 5 waktu belakang imam. Besoknya full, lusanya full. Dan tetap dia diawasi oleh perempuan itu, karena perempuan itu juga naik masjid. Jadi tahu, awas. Kalau bolong ketahuan kan. Terus sampai hari ke-41 tidak datang laki ini. Si perempuan sudah nunggu di rumah. Mana dia katanya mudah. Akhirnya disamperi di jalan oleh perempuan itu. Waktu berjalan dia ke masjid. Ayo katanya hari ke-41 kamu sudah jalankan 40 hari. Ayo ini sudah hari 41. Kalau memang kamu maksiat ayo. Maka apa kata laki itu? Tidak. Ya, saya semenjak rajin sholat hilang hawa nafsu saya semua. Semenjak saya rajin sholat di masjid semua hilang. Kamu berhenti kelihatan cantik hilang. Hawa nafsunya menjadi hilang. Betul itu firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Kalau dia masih keji dan munkar, berarti sholatnya masih belum benar. Itu dia jawaban. Ustaz, saya sering lihat orang pergi ke masjid, tapi malamnya masih dia pergi ngerampok. Misalnya, malamnya masih dia pergi maling. Patokannya bukan sering pergi masjid, tapi patokannya nilai dan amalan yang dia lakukan dalam masjid. Kalau sholatnya betul cara dia tegakkan, maka insya Allah dia akan diselamatkan dari perbuatan keji dan makanya orang harus jaga sholat. Kalau orang dia tidak jaga sholat, maka amalan yang lain semuanya pasti akan hancur, akan rusak. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi wa in fasadat sa'iru 'amalihi. Amalan pertama yang dihisab nanti di hari kiamat apa Bapak Ibu? Sholat langsung. Begitu kita datang di hadapan Allah yang dihisab pertama itu
sholat. Zuhur 21 Februari bolong. Asar 21 Februari setengah 6 sembahyang. Itu semuanya nanti akan dihisab. Pertama kan, kalau catatan hisab sholatnya itu bagus, insyaallah sairu amal, maka amalan lainnya pasti bagus. Pasti bagus. Tetapi kalau buruk catatan sholatnya, maka pasti di amalan-amalan yang lain juga pasti akan terlihat banyak keburukan, banyak bolongnya, banyak pelanggarannya, banyak perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kewajiban kita untuk menjaga. Kemudian yang berikutnya dalam hadis wa ita'uz zakah. Yang berikutnya adalah membayarkan zakat, menunaikan zakat kepada orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang namanya zakat ini merupakan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk harta kita. Jadi nanti ada bagian dari harta kita ini yang memang diwajibkan untuk kita zakatkan, untuk kita keluarkan. Nanti akan ada yang wajib. Sudah pernah kita bahas di sini, alhamdulillah rabbil alamin, kajian mendalam tentang zakat, berapa kalau emas, berapa kalau uang, bagaimana kalau jual beli, bagaimana kalau petani dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Semuanya sudah kita bahas. Nah, sekarang tinggal diamalkan dan ditunaikan. Dan zakat ini ada zakat yang wajib, dan itu yang dimaksudkan dalam kitab zakat. Dan juga jangan melupakan zakat yang sunnah, yaitu sedekah ya, atau hadiah. Jangan lupa, jangan. Alhamdulillah saya sudah bayar kemarin 2,5%, tapi tidak pernah sedekah. Nah, jangan. Kita zakat selain membayarkan zakat yang wajib, juga menunaikan zakat atau infak yang sunnah. Ya. Orang yang tidak membayarkan zakat dalam hadis disampaikan nanti di hari kiamat, uang yang dia tahan atau emas yang dia tahan itu yang tidak mau dia zakatkan itu nanti akan dipanaskan ke api neraka, kemudian akan dikalongkan. Jadi kalong yang diikatkan. Nah, kemudian dijadikan cambuk juga untuk cambuk dia di dalam kubur sampai hari kiamat. Berapa lama dalam kubur dia? 500 tahun, 100 tahun, 200 tahun sampai hari kiamat, 300, 400, 500 tahun. Panjang itu dia akan disiksa dengan harta zakat yang dia tidak keluarkan. Kemudian yang berikutnya setelah membayarkan zakat, wa hajjul baiti. Yang keempat yaitu menunaikan haji ke Baitullah. Nah, memang ada hadis yang dimana hadis itu taruh puasa Ramadan baru haji, dan ada juga hadis yang Nabi menyebutkan haji dulu baru puasa di bulan Ramadan. Dan sebenarnya tidak ada pertentangan sama sekali ya, karena yang memang ujung-ujungnya juga tetap 5 rukun Islam. Cuma ada hadis yang Nabi menyebutnya haji dulu baru puasa, seperti hadis ini, haji dulu baru nanti puasa Ramadan. Dan ada juga hadis yang menyebutkan wasaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ya. Haji ke Baitullah itu juga termasuk bagian daripada rukun Islam. Dan sudah banyak dari kita yang mengetahui rukun daripada haji. Ada cerita tentang haji, dan ini merupakan keistimewaan ibadah haji itu sendiri. Karena ibadah haji ini kan dilakukan oleh seseorang itu pasti dengan susah payah. Apalagi kalau dari kita ini di Indonesia ini sekarang harus menunggu puluhan tahun untuk bisa dipanggil menunaikan ibadah haji. Kalau Bapak Ibu mau haji tahun ini, ya tahu sudah bayarannya 200, 300, 400, jalan sekeluarga sudah 1 miliar lebih. Banyak uang yang dikeluarkan. Nah, tetapi kesusahan seseorang di dalam menjalankan ibadah haji itu disebabkan karena memang pahala yang diberikan oleh Allah dalam ibadah haji itu juga sangat luar biasa. Pahala haji itu sangat. Makanya dikatakan dalam hadis al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Haji yang mabrur balasannya cuma satu dari Allah. Apa? Surga. Ya, enggak usah sudah maksiat, semuanya dihapus oleh Allah. Karena begitu haji seseorang benar diterima oleh Allah, langsung dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini ada satu cerita dari Muhammad ibn Munkadir, seorang imam alim besar, namanya Imam Muhammad ibn Munkadir. Beliau haji 33 kali.
ketika di akhir hajinya, haji yang ke-33, maka waktu di Bukit Arafah, dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya aku ya Allah sudah berdiri di tempat ini 33 kali. Sekarang ini sudah 33 kali. Yang yang kali pertama itu haji fardu, ya kan? Karena haji kan cuma wajib satu kali, selebihnya itu kan lebih. Ya. Nah, ya Allah, yang pertama itu ya Allah memang fardu. Kemudian yang kedua, aku niatkan untuk bapakku yang tidak dapat haji. Kemudian yang ketiga, aku niatkan untuk ibuku yang memang tidak dapat haji. Maka ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, 30 haji yang lain, 30 haji yang aku laksanakan. Dan beliau haji 33. Yang pertama untuk dia, yang kedua untuk ayahnya, yang ketiga untuk ibunya. Sisa 30 haji. Ya Allah, saya minta ya Allah, 30 haji yang lain ini tolong berikan kepada orang yang tidak Engkau terima hajinya, yang Engkau tolak hajinya. Ya. Saya mau sedekahkan pahala ini ya Allah, pahala yang banyak 30 yang insya Allah yang Kau terima ya Allah, saya berikan kepada 30 orang yang Kau pasti tidak akan terima hajinya. Maka di malam hari ya beliau tertidur, Imam Muhammad ibn Munkadir, beliau tertidur. Maka ketika beliau bangun dari tidurnya, ya, atau di antara, kita sering ngalamin itu setengah tidur itu ya, antara sadar dan tidak sadar, maka beliau mendengarkan ada suara, ya Ibnul Munkadir, atatakaramu ala man khalaqal karam wal jud. Wahai Muhammad ibn Munkadir, apakah kamu mau menjadi orang yang lebih mulia daripada yang maha mulia? Kamu mau sedekah sama orang yang tidak diterima hajinya? Apakah kau mau menjadi orang yang hebat daripada yang maha hebat? Wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku. Ini suara yang dia dengarkan. Laqad ghafartu liman waqafa bi Arafat qabla an akhluqa Arafat bi alfi 'am. Aku sudah memaafkan dosa-dosa orang yang wukuf di Arafat 1000 tahun sebelum aku menciptakan Arafat. Jadi orang yang hadir di Arafat, wukuf munajat dengan sepenuh hatinya, maka pasti dosa-dosanya akan dimaafkan dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wasaumu Ramadan. Dan kemudian yang terakhir dalam hadis ini yaitu berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana seseorang menjalankan puasa Ramadan dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Dia berpuasa dengan cara-cara yang telah ditetapkan syariat. Jangan sampai dia puasa Ramadan tetapi yang dia dapatkan daripada puasanya hanya ju' wal 'atash. Yang dia dapatkan cuma lapar dan haus. Datang di hari kiamat, ya Allah, saya mendengar dulu di dunia ya Allah, bahwasanya puasa itu pahalanya hanya Engkau yang tahu ya Allah. Karena memang Allah tidak pernah menceritakan. Illa siyam fa wali wa najzi bih, kata Allah. Semua amalan kita tahu nilai pahalanya, ya kan? Kalau kita datang sholat berjamaah 27 derajat. Kalau kita langkahkan kaki kita ke masjid, ke tempat sholat, 1 langkah dapat pahala, 1 langkah menggugurkan dosa, 1 langkah mengangkat derajat, dan seterusnya. Ya kan, kita tahu nilainya. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih, karena sungguhnya puasa itu hanya untuk aku dan hanya aku yang tahu balasannya. Nah, tapi jangan sampai kita tertipu bahwa dengan insyaallah saya sudah puasa, insyaallah saya dapat pahala banyak. Ternyata nanti di hari kiamat kita lihat ada pahala puasa. Sama sekali ternyata tidak ada pahala puasa. Ya Allah, katanya Engkau Maha mengetahui. Kenapa ternyata tidak ada amalan? Oh iya, tidak ada pahalanya karena kau puasa sambil gibah orang, karena kau puasa sambil adu domba orang, karena kau puasa perutnya tapi lihat yang haram. Ya, puasa perutnya tapi dengarkan yang haram. Puasa perutnya tapi mengucap kalimat yang haram. Maka daripada itu semuanya menggugurkan daripada pahala dan keutamaan puasa. Makanya puasa dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah, dan puasa juga seluruh anggota tubuh kita selain perut,
juga kita puasa anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tinggalkan, semuanya jauhi, dekatkan diri kita dengan amalan soleh. Coba bisa kita bayangkan, berapa Ramadan kita sudah ketemu? Berapa Ramadan? Ada yang sudah ketemu 30 Ramadan, bahkan ada yang sudah ketemu 50 Ramadan. Atau kalau yang muda-muda setidaknya sudah ketemu 10 Ramadan. Ya. Bayangkan dalam 10 Ramadan atau 20, 30, 40, 50 Ramadan, sudah berapa yang bisa kita maksimalkan untuk dapat ridho Allah? Sudah seberapa banyak Ramadan ini bisa memberikan impact atau efek baik buat saya yang mengamal? Apakah saya ketika masuk Ramadan bisa jadi lebih baik? Atau saya ketika masuk Ramadan biasa-biasa aja? Atau na'udzubillah masuk Ramadan jadi lebih buruk? Nah ini yang jadi lebih buruk ini setan yang ketinggalan ini. Nah diborgoli. Ini dia setan yang tidak diborgoli. Masuk Ramadan dia jadi setan. Nah ini jangan sampai. Karena kecelakaan yang sebenarnya dalam sebuah hadis, dikatakan saya lupa apa hadisnya, tapi kecelakaan yang sebenarnya adalah tatkala seseorang berjumpa dengan Ramadan tetapi tidak bertambah pahalanya. Dia ketemu Ramadan, tak nambah pahala, tetap saja dia di rumah, tetap saja dia puasa dia, tapi tidak dia mau sholat tarawih, atau naik dia sholat tarawih cuma seminggu pertama saja. Cuma kalau kita lihat sholat tarawih di minggu pertama, masya Allah, full, jangan tanya. Hari pertama, hari kedua masih. Itu kalau suara apa istilahnya yang selawatnya apa? Bilalnya apa ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Oh. Nanti coba lihat hari ke-15. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa dia kecil suaranya? Satu di antara dua. Antara memang sudah tidak semangat walaupun banyak, atau tidak bisa semangat karena sedikit. Ya. Contohnya, begitu dia dapat 5 hari, maju dia besar. Begitu dia dapat lagi hari 10 setengah, hari ke-15, nah, sisa 2 sak. Sisa 2 sak. Nah, jangan sampai amalan kita ini, itu makanya saya bilang tadi di awal itu, kalau kita tidak tancap gas dari sekarang, takutnya nanti itu kita tidak ada pemanasan, jadi cepat lemes. Dari sekarang itu biasakan diri kita mengaji, sholat sunnah, perbanyak latihan. Sehingga ketika ketemu Ramadan, saya sudah biasa kemarin, sudah alhamdulillah 15 hari, 10 hari ini saya sudah biasakan diri saya ibadah, sehingga dia tidak kaget lagi ketika ketemu dengan bulan suci Ramadan. Nah ini yang kasihan, yang kaget-kaget ini, ya, ketemu dia. Begitu masuk hari ini, hari Ramadan, hari pertama saya akan coba ngaji baca Al-Quran. Dia baru lihat Al-Quran saja, tidak pakai ngomong. Dia tak mampu hataman ini bisa kita hatamkan dia kira-kira. Akhirnya dari ngelihat saja sudah takut. Tidak jadi dia ngaji, ya? Atau jadi dia ngaji, ini dia bukan. Betul, selesai. Sudah kuat saya Ustaz. Bagaimana mau kuat? Sedangkan bapak ibu sendiri tidak biasakan. Makanya segala sesuatu itu untuk menjadi sebuah amalan perlu pembiasaan. Harus ada pembiasaan, baru dia bisa menjadi sebuah amalan. Ya, baru bisa menjadi sebuah amalan. Sehingga mudah untuk kita amalkan. Sehingga ketika kita sudah mudah biasakan lakukan itu, maka kita dengar cerita Imam Syafi'i yang wajar. Karena saya sendiri saja ternyata bisa baca 1 juz dalam 1 hari. Dengan segala kemalasan dan berat saya, maka bisa saya 1 juz, ya wajar oleh Imam Syafi'i. Kita akan melihat sesuatu itu wajar. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Tapi kalau tidak kebiasaan, nah ini yang kasihan. Ya. Jadi alim-alim seminggu gitu. Ulama cuma seminggu, setelah itu apa baju kembali lagi dia ke setelan pabrik. Ya, nanti lagi di malam 27, 28, 29 lagi. Nanti karena senang mau keluar dari bulan Ramadan, padahal hati-hati bahaya ini. Ya, di antara dosa-dosa besar adalah senangnya seseorang ketika dia keluar dari bulan suci Ramadan. Orang senang keluar Ramadan termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Orang yang senang ketika dia keluar dari bulan suci, insyaallah kita dijadikan sebagai pribadi yang mampu menjalankan dan beramal banyak dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dan juga kita akan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat wal afiat.
Amin, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kajian kita tidak akan kita tutup. Nanti di bulan Ramadan tetap akan ada pengajian rutin seperti ini 1 bulan 1 kali. Tapi waktunya mungkin dipindah ke asar. Yang saya tanya sedikit. Nah ini boleh. Silakan. Ada pendapat yang hanya 11 dengan itu. Sudah itu yang 23. Nah sekarang ini termasuk mazhab kita, apakah kita laksanakan yang 23 atau yang 11? Mohon pencerahannya. Siap, terima kasih. Sholat tarawih itu memang dilaksanakan, itu dia 11. Kalau oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis Sayyidah Aisyah, walaupun sebenarnya tidak dijelaskan bahwa itu sholat tarawih ya, karena tidak ada cerita dalam hadis sholat Nabi sholat tarawih, tidak ada. Ya, tetapi diterjemahkan oleh para ulama bahwa sholat itu adalah sholat tarawih. Karena Siti Aisyah nyebutnya sholat malam, ya sholat malam. Entah dia tahajud, entah dia apa, tapi diterjemahkan oleh para ulama bahwa itu juga termasuk tarawih. Nah, yang dilakukan oleh Nabi pada waktu itu adalah 8 rakaat sholat malam, sholat tarawih, dan 3 witir menjadi total 11 rakaat. Nah, tetapi kok bisa ada muncul 20? Ya, kalau bisa muncul ada 20-23 dengan witir, maka itu juga merupakan amalan dari seluruh sahabat Nabi SAW. Jadi waktu itu Sayyidina Umar, di masa kepemimpinan Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, beliau masuk ke Masjid Nabawi di bulan Ramadan. Beliau lihat ada orang lagi sholat di sana sendiri, di pojok situ ada ngaji, di pojokan situ ada buka pengajian. Maka Sayyidina Umar tidak senang melihat ini sholat, itu sholat, di sholat berdua, di situ sholat berlima, di sini lagi tadarus sholat. Sayyidina Umar tidak suka melihat hal itu, ya, kayak pencar gitu. Maka dikumpulkan oleh Sayyidina Umar semuanya, ayo kita semua sholat tarawih, sholat malam berjamaah 20 rakaat. 3 dengan witir jadi 23. Nah jadi tentunya kalau kita mau tanya sekarang, mana yang lebih afdal, mengerjakan 23 atau 11, maka sudah pasti jawabannya 23. Kenapa? Karena rakaatnya lebih banyak. 23 sama 11. Maka lebih banyak rakaatnya. Lebih banyak rakaatnya. Ya 23 pasti kan. Maka sudah jelas lebih afdal 23 daripada 11. Tapi kalaupun ada orang mau sholat 11, silahkan. Tidak menjadi sebuah masalah. Kenapa? Karena dia juga berpegang dari hadis Sayyidah Aisyah bahwa Nabi sholat malam itu 11 rakaat. Jadi intinya ini sebenarnya perbedaan yang sama sekali bukan menjadi sebuah permasalahan ya. Tapi bagus juga dari pertanyaannya bagaimana pencerahan akan suatu amalan yang memang terlihat berbeda ya antara 11 dengan 23. Ya seperti itu dia kronologinya, dan tentunya kalau kita yang lebih afdal pasti lebih afdal 23. Kemarin sudah diceritakan dalam majelis oleh Abu ya juga yang di pengajian yang di beberapa hari yang lalu, bahwa di Madinah sholat tarawihnya dulu di zaman Imam Malik bukan 23, sholat tarawihnya 36 rakaat. 36 rakaat sholat tarawih. Kenapa dia sholat 36? Karena Imam Malik pada waktu itu iri dengan orang-orang yang ada di Mekah, di Masjidil Haram. Kenapa? Orang-orang di Mekah, di Masjidil Haram itu setiap 4 rakaat mereka tawaf, sholat nih 2 rakaat, istirahat. Nah istirahatnya itu tawaf. Ya. Istirahatnya itu dia tawaf, semua berjamaah tawaf. Selesai lagi dia sholat 4, 2 lagi dia tawaf, 2. Jadi karena orang-orang di Madinah tidak dapat tawaf, maka diganti, itu kan totalnya 4 kali mereka tawaf itu jadinya kan, dalam 20 rakaat itu 4 kali tawaf. Maka diganti yang 4 kali tawaf ini dengan 4 rakaat. 4 kali 4 sama dengan 16. 16 tambah 20 jadi 30. Nah, itu sebab mereka sholat 36 rakaat di masjid Nabawi. Jadi intinya sholat itu bebas. Ya. Kalau di Hadramut dulu, kalau ayah saya, beliau waktu di Yaman, waktu di Hadramut itu, beliau sholat tarawih hampir sampai 100 rakaat. Kenapa? Karena kalau di Yaman itu qomat isyaknya itu dibuat giliran. Jam 8 qomat isyak, contoh masjid Pendagi jam 8 qomat isyak.
ya. Kemudian dia sholat sampai sholat tarawih. Selesai tarawih jam berapa? Jam setengah 10 misalnya. Nah, setengah 10 Masjid Darussalam baru dia qomat Isya. Nah, salat qomat Isya. Nah, kemudian mereka melaksanakan tarawih sampai jam berapa? Dari setengah 10 sampai jam 11 misalnya. Jam 11 Masjid Al Khairat di Polsek itu baru dia qomat Isya. Dan seterusnya sampai sahur ada orang yang baru qomat Isya. Jadi orang-orang yang rajin ibadah pindah-pindah sholat di masjid sini. Begitu dia selesai sambil dia jalan, dia langsung pergi ke masjid lanjut dari 80 rakaat dia sholat tarawih, 100 rakaat dia sholat tarawih. Kalau Habib Umar bin Hafid ini yang sering kita lihat di media sosial, Habib Umar itu beliau sholat sampai 120, 140 rakaat. Padahal beliau mampir ke 6, 7, 8 masjid dalam satu malam. Ya, beliau semua sholat ya 20 di sana. Kenapa? Karena memang sholat tarawih itu tidak ada batasannya. Silahkan mau buat juga kebetulan misal mau buat 2 rakaat, ada 2 rakaat saya tarawih silahkan. Tidak ada masalah. Ya, ada. Ya. Cukup. Ya, kita insya Allah akan ketemu lagi nanti di bulan suci Ramadan. Tapi insya Allah waktunya dipindahkan ke asar ya. Ada asar insya Allah. Tetap hari Jumat ya. Tapi Jumat yang kapan nanti kita coba. Ya, waktunya Jumat yang kapan. Tapi insya Allah tetap hari Jumat. Ada salat asar. Tetap kita akan lanjutkan kajian dengan izin Allah Subhanahu wa taala.